Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Sudah pada makan siang ya tadi ya? Ya, mungkin tadi yang kelas KIA karena udah selesai duluan ya, mungkin tadi udah pada istirahat bentar ya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi siang ini kebetulan kita gabung lagi di kelas besar karena ada materi terkait peningkatan kualitas data rutin yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, agar lebih cepat untuk sesi ini nanti bisa kita mulai ya karena narasumber juga sudah hadir. Kami persilahkan kepada Pak Dahlan untuk memandu di sesi ini. Silahkan Pak Dahlan, terima Baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa selamat pagi nih Pak Iwan? Pak Iwan di sana soalnya apa? Saya malam nih. Beda waktu Saya nih. jam 11 malam. Jam 11 malam loh. Kita Saya jaga malam padahal jam 11 malam saya di sini. jam 11 malam kan Pak Iwan ya. Aduh, tepuk tangan dulu dong buat Pak Iwan. Iya, jam 11 malam. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Iwan ya. Sampai tengah malam Hmm? bisa 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 bersama kami di sini. Kami di Bogor. Kebetulan ini pesertanya seluruh pengelola program gizi dan KIA provinsi Pak Iwan. Jadi ini Ya. penting sekali materinya Pak Iwan ini adalah peningkatan kualitas data rutin. Nah, pasti teman-teman pengelola program gizi KIA di provinsi itu sering sekali kemudian dibenturkan nih antara hasil survei dengan data rutin gitu ya. Nah, ini bagaimana sih supaya kualitas data rutin kita itu bisa dievaluasi sama-sama, kualitasnya bagus, seperti apa? Ah, ini Pak Iwan nanti akan mencoba menyampaikan bagaimana sih peningkatan kualitas data rutin. Untuk menyela waktu, kami persilakan Pak Iwan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Iwan. Ya. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Start saya share screen. Oke, jadi saya akan bahas tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas data rutin. Data rutin itu yang kita laporkan sehari-hari ya, misalnya data EPPGBM, terus data MPDN itu yang kita laporkan setiap saat yang tidak menggunakan. Jadi eh, kita akan lihat kualitas data rutinnya, kemudian data rutin dan data survei, kemudian kita lihat bagaimana meningkatkan kualitas data. Salah satu contoh aja ya, si gizi terpadu. Nah, data rutin secara umumnya. Nah, jadi gini, apa yang disebut sebagai data berkualitas jika sesuai dengan apa yang diinginkan untuk pembuatan keputusan dan perencanaan. Jadi data itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan ya untuk membuat keputusan dan untuk perencanaan. Nah, apa saja sih yang disebut sebagai kualitas data? Jadi eh, kualitas data itu ditentukan oleh 3 dimensi ya atau 3 hal. Kelengkapan, kemudian ketepatan waktu, dan konsistensi. Nah, jadi kita lihatnya sebetulnya di 3 hal ini. Nah, kalau kita lihat dimensinya adalah yang pertama kelengkapan ya. Nah, di sini kelengkapan pelaporan itu seperti apa? Ya, misalnya kelengkapan pelaporan dari kabupaten. Kemudian ketepatan, karena data ini ada waktunya ya. Kalau data rutin itu ada waktunya. Beda dengan survei ya. Data rutin itu harus harus terus-menerus dan terlambatnya tidak boleh lama. Nah, kemudian kelengkapan di Vaskes, Posyandu, Puskesmas, kabupaten kota itu kan berjalan tuh semua ya. Nah, kemudian kelengkapan itu juga selain kelengkapan pelaporannya, nah kelengkapan data dalam satu indikator. Nah, datanya ini lengkap atau tidak? Banyak yang kosong atau tidak? Nah, kemudian konsistensi. Ya. Konsistensi dari kelengkapan
Nah, jadi kalau data itu harus rutin, maksudnya di ketepatan di Januari, di Februari, sama. Kalau beda-beda kita nanti jadi lihat lagi eh, selain kualitas data, itu ada lagi hal yang diperlu perhatikan adalah konsistensi data itu sendiri di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan konsistensi data? Yaitu yang pertama adalah nilai-nilai ekstrim, outlier. Bapak. Katakan prevalensi stunting di satu kabupaten tahun ini adalah 20%. Tahun lalu 20%. Tahun ini 5%. Turunnya sangat jauh, nggak masuk akal gitu ya. Nah, kemudian konsistensi antar eh, variabel. Ya, kalau banyak hal yang dilaporkan, ini masuk akal atau tidak, konsisten atau tidak ya. Stuntingnya turun banyak, tapi variabel yang lainnya kok sama saja ya. Jadi kenapa dia turun? Nggak bisa terjelaskan misalnya. Itu juga tidak konsisten. Nah, kemudian kita bisa juga verifikasi. Ya, artinya kita bandingkan yang ada di data kita dengan yang di lapangan. Kalau kita datang itu betul atau tidak. Ya, nah, ini adalah masalah dari konsistensi internal. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai konsistensi eksternal, yaitu kita bandingkan dengan data yang lain. Ya, kalau kita ada sumber lain, misalnya survei, sama nggak kita dengan survei? Nah, kalau hasilnya beda dengan survei, ya kita jangan menyalahkan survei dulu, bisa juga data kita yang salah. Nah, kalau perbedaannya kurang tidak besar, sebetulnya nggak masalah ya. Data rutin dan survei itu hampir selalu hasilnya berbeda. Ya, kenapa? Ya, karena cara pengambilannya siapa yang mengambil berbeda ya. Kan misalnya, kalau kita data rutin ya tergantung dari tenaga yang ada di lapangan. Misalnya untuk kita menimbang, mengukur tinggi badan, ya kader, yang ada adalah kader di lapangan. Itu adalah kader dengan segala macam latar belakangnya dan keterampilannya. Ya, itu kita terima itu karena kita sudah bersyukur ada kader yang mau sukarela melakukan itu. Ya, nah akan berbeda dengan survei yang dimana misalnya yang mengukur atau menimbang itu adalah lulusan dari minimal lulusan D3 Poltekkes, GISI, yang mungkin belajar menimbang satu semester sendiri. Ya, tentunya beda dong. Ya, hasilnya, ketepatannya, kesalahannya akan beda. Jadi masalah nggak? Kalau dua-duanya mengukur dengan baik, tidak masalah. Kenapa? Karena data rutin dan survei peruntukannya beda ya. Kalau data rutin itu adalah untuk pemantauan program ya. Kita perlu hasilnya cepat. Bisa dilihat per bulan. Buat apa? Kalau ada nanti dia tiba-tiba naik atau turun yang berat badan kurangnya gitu ya. Kita bisa koreksi. Ada penyakit infeksi misalnya biasanya nggak ada polio, sekarang ada polio. Kita bisa langsung koreksi. Ya. Beda dengan survei. Survei ketepatannya pada umumnya lebih tinggi ya, karena survei punya budget sendiri, punya tim sendiri, bisa dilatih sendiri, bisa ada konsekuensinya kalau dia tidak mengukur dengan baik, bisa dipecat gitu ya, misalnya si tim pengukurnya, orang yang mengukurnya. Kalau data rutin nggak bisa. Nah, survei pada umumnya ketepatannya lebih baik. Ya. Tapi survei itu paling cepat juga bisanya cuma setahun sekali. Jadi artinya untuk pemantauan program nggak bisa. Dia hanya untuk evaluasi ya. Jadi setahun sekali atau 5 tahun sekali kita punya survei, kita lihat evaluasinya gimana. Ya. Kalau evaluasi itu ya jangkanya lebih panjang, bukan membetulkan sambil berjalan, programnya dibetulkan sambil berjalan gitu ya, supaya program itu jalannya baik. Nah, itu jadi itu adalah kalau kita bandingkan data kita dengan data survei ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan juga dengan data di populasi lain, populasi sekitarnya. Misalnya yang kita duga
Misalnya prevalensi diarenya sama nih mestinya, kok beda jauh ya. Nah, kemudian kita juga lihat pembanding denominator. Ini yang selalu seringkali jadi masalah ya. Denominator yang kita pakai adalah apa? Kalau survei itu jelas denominatornya adalah dia sendiri, ya si sampel itu sendiri. Tapi kalau data rutin kan denominator kita ini bisa misalnya dari proyeksi, ya proyeksi yang mana, ya. Nah, kalau kita menggunakan proyeksi, itu proyeksinya karena kita di Kemenkes itu harus menggunakan proyeksi yang memang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dalam KMK ya, keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru tahun ini. Nah, itu yang kita pakai. Kalau kita pakai proyeksi, jangan pakai proyeksi yang lain. Karena bisa aja ada proyeksi dari lembaga-lembaga lain, tapi kalau kita di Kemenkes, kita pakai yang dari KMK. Dan pakai proyeksi yang ada di KMA tersebut. Di KMK tersebut sampai kabupaten, ya hanya bisa sampai kabupaten. Artinya setelah kabupaten, puskesmas, nggak bisa kita pakai proyeksi. Itu harus pakai data real yang ada di lapangan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tadi ya, apakah data rutin lebih baik dari survei? Apakah survei pasti lebih baik dengan rutin? Jawabannya dua-duanya belum tentu ya, karena ada banyak proses yang mempengaruhi kualitas data ya dari metodenya. Kalau data rutin udah jelas sebetulnya semua harus terkumpul ya. Nah, kalau survei metodenya seperti apa nih? Metode itu harus tepat di kertas dan di pelaksanaan. Ada satu survei ya yang metodenya di atas kertas bagus, tapi di pelaksanaannya nggak baik. Ya, jadi pusing juga itu seperti itu. Ya, jadi metodenya kalau ada survei. Nah, kalau mau melakukan survei, metodenya mesti yang baik. Kalau metodenya tidak baik, percuma. Datanya nggak bisa diapa-apakan. Ya, meskipun sampelnya jumlahnya cukup, meskipun mau pakai analisis statistik yang canggih-canggih, percuma kalau metodenya sudah tidak benar. Sama juga, alat pengambilan datanya harus juga benar, sesuai dengan tujuan kita seperti apa ya. Misalnya, kalau untuk mau survei prevalensi TB, gimana caranya? Ditanya gejalanya, nggak bisa diterima hasilnya. Ya, karena kalau mau survei tentang tuberkulosis, ya harus diperiksa sputumnya. Ya, kalau tidak mampu melakukan itu, ya lebih baik nggak usah survei tuberkulosis, karena nanti hasilnya akan dipertanyakan. Ya, kemudian SDM-nya. Nah, sumber daya manusianya harus kita perhatikan. Sebetulnya baik data rutin maupun data survei ya. Kita bisa punya metode yang bagus, kita punya alat yang bagus, tapi orangnya cukup atau tidak. Kalau orangnya nggak cukup, ya pasti akan berpengaruh pada kualitas datanya. Nah, kemudian proses pengambilan datanya. Ya, bagaimana data itu diambil. Ya. Kemudian proses entry datanya. Bagaimana data itu dimasukkan. Ya. Kemudian cleaningnya, ya, baru analisis. Nah, ini semua akan mempengaruhi kualitas data atau kualitas analisis yang kita hasilkan. Ya. Nah, jadi mana yang lebih baik? Ya, belum tentu survei itu lebih baik. Survei jika dilakukan secara ideal, ya, secara baik, itu pada umumnya hasilnya akan akurasinya lebih baik daripada data rutin. Tapi kalau dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan survei yang baik, ya. Kalau tidak, ya tidak juga, gitu ya. Bahkan data rutinnya bisa jadi lebih baik gitu kalau itu, ya. Nah, tapi data rutin dan survei itu pasti berbeda, nggak akan sama, ya. Kalau perbedaannya sedikit, artinya ya itu kita terima lah ya. Seperti misalnya kalau cakupan imunisasi misalnya. Cakupan imunisasi data survei dengan data rutin berbeda 5-10%, itu wajar sebetulnya. Ya, di mana di data survei biasanya akan lebih rendah daripada data rutin, ya. Jadi menurut saya nggak usah persoalkan kalau bedanya cuma 5-10% untuk cakupan imunisasi. Kecuali bedanya 20%, 30%. Nah, itu baru kita pertanyakan mana yang lebih tepat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan? Ini isu-isu yang ada pada data yang kita hadapi secara rutinnya ya. Yang pertama tadi cakupan. Ya. Nah, yang kedua cara pengukuran.
ada yang mesti diukur kan ya, misalnya tinggi badan, berat badan, tekanan darah, hemoglobin, mesti diukur kan. Cara pengukuran kita gimana? Kemudian kelengkapan pengisian. Terus ketepatan waktu. Ya, kalau data rutin ada faktor waktunya nih, karena kita harus pakai untuk langsung koreksi dari programnya. Kemudian angka sasarannya, kita pakai yang mana, yang real dan target. Seharusnya yang real dan target tidak berbeda jauh. SDM-nya, ya, beban kerjanya seperti apa, gitu ya. Nah, ini dulu misalnya kritik saya terhadap PIS-PK, masalah SDM, karena apa? PIS-PK secara program bagus, tapi itu artinya kita meminta puskesmas untuk melakukan sensus di awalnya, ya. Yang puskesmas tidak punya tenaga khusus seperti BPS, punya tenaga statistik di kecamatan, puskesmas nggak ada. Ini harus petugas yang ada yang memberikan pelayanan, melaksanakan program rutin, ditambah sekarang diminta untuk melakukan sensus. Ya kasihan gitu ya, sehingga nanti kualitas datanya kita pertanyakan ya. Kemudian teknologi, ya. Teknologi itu artinya mesti laporan online. Ya sinyalnya nggak ada gitu ya. Nah, perlu jalan ke satu tempat dulu baru dapat sinyalnya. Ya. Kemudian aplikasi yang terlalu banyak. Ini yang sedang dirampingkan di Kemenkes misalnya ya. Nah, kemudian ya nanti kita bicara ada masalah-masalah lain juga yang mesti kita lihat. Tapi ini adalah beberapa masalah yang kita sering jumpai terkait kualitas data rutin. Nah, ini contoh cakupan. Ini contoh lama ya, tahun 2020, sekarang sih sudah jauh lebih baik. Misalnya ini adalah cakupan EPPGBM. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu punya EPPGBM, memasukkan data ke EPPGBM, kalau cakupannya rendah, jadi tidak dipakai data itu. Di pusat jadi nggak dipakai. Kenapa? Karena kalau cakupannya rendah, misalnya kurang dari 80%, kita ragu untuk melakukan analisis untuk menggunakan data tersebut ya. Jadi ya supaya bisa dipakai cakupannya harus tinggi ya. Karena kalau rendah ya kita tidak bisa menggambarkan kabupaten tersebut misalnya ya. Nah, setelah itu pengukuran. Ya, ini contoh pengukuran tinggi badan. Ini nggak kelihatan kalau sudah masuk data ya. Nggak kelihatan. Tapi masuknya kan sebagai input salah. Contohnya, ini juga hal yang sering terjadi. Ya, bahkan foto ini sebetulnya bukan foto saya yang buat, tapi dari Bu Dirjen KIA. Nah, kalau kita lihat, ya mengukur panjang. Mestinya panjang itu ya kakinya di board bawahnya ini ya. Nah, tapi dijumpai cukup sering seperti ini. Anaknya nangis. Sehingga kalau anak nangis kakinya memanjang. Nah, boardnya di sini nih. Ya, jadi anaknya seolah-olah jinjit. Jadi anaknya lebih panjang. Kalau anak ini stunting, jadi nggak stunting kalau cara pengukurannya seperti ini. Ya. Nah, ini harus diperhatikan, harus ditekankan ke orang yang mengukur, ya, bahwa ini bukan asal mengukur karena ini adalah indikator kita, ya. Nanti di data kalau banyak kesalahan akan terlihat. Nanti saya perlihatkan bagaimana kita bisa lihat ada masalah di datanya. Kan kalau udah masuk di data kita nggak tahu, kita kan nggak lihat proses pengukurannya. Nah, kemudian, bagaimana meningkatkan kualitas? Jadi tadi, ya, kepatuhan pada pelaporan, ya. Jadi kelengkapan harus lengkap, waktunya kapan? Ini berkaitan dengan cakupan tadi, ya, kepatuhan terhadap pelaporannya. Kemudian mematuhi SOP-nya, standar operating procedure-nya ngukurnya seperti apa? Ya, mengukur tinggi badan seperti apa, berat badan seperti apa, yaitu kita patuhi SOP-nya yang sudah dibuat oleh Kemenkes. Kemudian kita bisa secara berkala mencek kualitas datanya dengan plausibility check. Datanya ini masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, nanti saya ambil beberapa contoh. Nah, ini contoh plausibility check ya. Ini kita bandingkan, ini di nasional ya. Bapak Ibu bisa melakukan pada tingkat kabupaten ya, misalnya antar puskesmas ya. Ini di nasional dengan detailnya adalah kabupaten kota. Nah, jadi ini
kita lihat ini adalah prevalensi stunting di bulan Februari. Ini adalah prevalensi stunting di bulan Agustus. Ya, anak yang sama nih, dan anak yang sama yang ada di data EPPGBM. Nah, kita plot nih. Jadi satu titik ini satu kabupaten. Bapak Ibu bisa melakukan misalnya satu titik itu adalah satu puskesmas. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya. Ya, jadi kalau perbedaannya kurang dari 2%, ini saya kasih warna biru. Ini masih wajar. Ya, prevalensi stuntingnya bisa beda sampai 2%. Cukup tinggi itu dari 6 bulan ya. Bisa saya perkecil 1% misalnya. Nah, kalau lebih dari 2%, ini nggak mungkin. Nggak mungkin prevalensi stunting itu akan turun atau naik 2% dalam waktu 6 bulan. Nah, ini yang merah. Nah, jadi kita lihat di sini, ini adalah yang merah-merah. Ini nggak wajar. Ya, nggak implausible kalau kita dibilang di data, ini nggak wajar nih kabupaten-kabupaten ini. Ya, nah, yang salah yang mana? Ya nggak tahu. Yang tahu kan di kabupaten sendiri. Yang salah yang mana? Ya, yang Agustus atau yang Februari. Juga kita lihat dengan plot begini, ini ada yang prevalensinya 95%. Betulkah? Ya, nih ada yang sampai 95% di sini. Ya, benar kah? Nah, kemudian ada yang 0%. Betulkah? Nah, ini kita kelihatan nih dari plot ini kita kelihatan. Ini kita nggak analisis nih, kita belum mau menganalisis. Kita baru lihat kualitas datanya. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau kita melakukan ini secara rutin, kemudian di-feedback-kan ke kabupaten atau puskesmas yang merah kalau di sini, ya kita akan semakin baik ya. Di-feedback-kan dan dicari kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, berikutnya adalah ini contoh juga yang tadi kalau pengukurannya salah misalnya. Ya. Jadi ini memang mungkin lebih teknis ya, mungkin ada yang bingung dari Bapak Ibu di sini. Kita lihat begini, kalau untuk tinggi menurut umur, itu kita ukur di dalam satu nilai yang namanya HASET, Height for Age C-score, jadi nilai setnya. Nah, jadi nilai set itu kalau di populasi, ya, akan membentuk distribusi normal nih, yang bentuk bel ini. Kan dulu pernah belajar statistik seperti ini nih. Ya. Jadi ini adalah nilai setnya, ke atas itu adalah jumlah anaknya, jumlah bayi ataupun balitanya. Nah, sebetulnya yang tadi prevalensi stunting, prevalensi underweight, prevalensi wasting, itu kita bandingkan gini. Ini ada satu distribusi yang disebut distribusi standar. Ya. Ini adalah distribusi yang ada pada populasi yang dianggap standar oleh WHO yang disepakati di dunia ini. Nah, mestinya begini yang titik-titik. Kalau misalnya di sini HASET ya, kalau stunting kita banyak, distribusinya bentuknya kurang lebih akan sama, cuma dia bergeser ke kiri, ke sini nih. Ya, nih, ya. Yang di bawah -2 ini adalah yang stunting nih. Jadi ini di dalam populasi standar itu ada 2,5% yang stunting. Hal itu dianggap wajar di populasi standar. Nah, kalau lebih dari 2,5%, dia bergeser ke kiri. Nih, yang ini nih. Ya. Tapi bentuknya sama. Nah, ini berlaku untuk pengukuran di gizi ya, HASET, WHSET sampai WHSET. Nah, kita bisa lihat nih contoh saya perlihatkan satu kabupaten seperti ini. Ya. Nah, ini aneh gitu ya. Ini data yang ada nih. Ini kemungkinan terjadi salah pengukuran yang tadi ada di slide sebelumnya. Ya. Atau apa terjadi sesuatu nih. Karena begitu di -2 langsung melonjak banyak yang di sini. Ya. Di sini sedikit. Nah, ini aneh, ini implausible, nggak wajar gitu ya. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pertama adalah yang stunting nggak keukur. Jadi yang stunting-stunting nggak keukur. Entah kenapa sebabnya nggak keukur. Sehingga sedikit dan langsung melonjak ke yang tidak stunting di sini. Ya. Yang kedua, kualitas pengukurannya. Entah kenapa di yang borderline stuntingnya itu banyak yang tingginya jadi terlalu tinggi atau terlalu panjang sehingga nggak masuk ke definisi dari balita stunting. Ya. Nah, jadi kelihatan distribusinya ini adalah nggak mungkin, implausible ya. Sehingga kalau kita lihat distribusi seperti ini, kita lihat ini ada masalah nih. Kita harus lihat di lapangannya ada apa. Ya. Nah, ini contoh plausibility check. Ini kita bisa cek dari data PPGBM misalnya ya. Nah,
Kemudian jadi yang dilakukan pada plausibility check adalah kita mesti tahu tadi, mesti ada konten pengetahuannya tentang apa diukur. Ya, kalau misalnya tadi untuk nilai set tinggi badan menurut umum, kita tahu mestinya distribusinya bentuknya seperti bel tadi, distribusi normal. Kita bisa plot kalau distribusinya nggak normal, ya itu ada masalah. Kok kita tahu begitu? Ya karena kita tahu tentang konten programnya. Ya. Kemudian bisa juga eh, kita tahu critical thinking. Nggak mungkin nih ya, misalnya dari data FPPGBM, kita tahu bahwa di populasi standar WHO yang stunting itu 2,5%. Nah, di tempat kita 0,5%, itu nggak mungkin. Ya, kita bisa berpikir kritis, itu nggak mungkin. Apakah kalau mungkin terjadi, misalnya karena yang stunting semua banyak yang meninggal. Mengerikan itu malah gitu ya. Nah, seperti itu kan kita bisa lihat di situ. Ya. Kemudian yang tadi, yang prevalensinya naik atau turun dengan cepat. Ya, jadi kita mesti punya kontennya tentang program, kemudian critical thinking dan statistik itu hanya sebagai pendukung di sini ya. Statistiknya pun tadi statistik yang deskriptif. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, gimana kita meningkatkan kualitasnya? Yang pertama adalah kepatuhan tadi ya, kelengkapan, ketepatan waktu. Yang kedua mematuhi SOP. SOP itu artinya ya caranya tadi harus diperhatikan. Kemudian kita cek kualitas datanya, ada masalah berikan feedback untuk semakin baik data tersebut gitu ya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya tampilkan sebagai garis besar bagaimana kita meningkatkan kualitas data rutin kita. Kalau yang lain nanti kita diskusikan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu sekalian kelihatan ya. Tadi Pak Iwan sempat mengevaluasi tuh. Yang tahun 2020 mungkin sebagian pernah lihat itu waktu dipaparkan di Bekasi waktu itu Pak Iwan ya. 2020 tuh Iya, waktu itu. iya, betul. Iya, pernah. Ya, 2020. Nah, yang 2023 tadi itu data GRACE tuh ya ketika Pak Iwan ingin menganalisis dengan SKI ya Pak Iwan ya. Dengan SKI 2023 ternyata distribusinya semacam itu. Nah, mungkin ada yang penasaran nih. Mau nanya gimana sih Pak penerapannya di lapangan untuk bisa meningkatkan kualitas. Pak Iwan boleh tanya jawab sebentar Pak Iwan ya. Iya, boleh, silakan. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan analisis, terkait dengan bagaimana ningkatin kualitas data rutin kita gitu. Berapa sih gapnya dan sebagainya gitu. Ada? Pas. Ah ya, Pak Vidi, silakan Pak Vidi. Baik, terima kasih Pak Iwan, Mas Dahlan. Ini menarik ya. Terima kasih informasinya Pak Iwan. Tadi saya mungkin hanya beberapa hal saja yang saya tanyakan. Tadi ada slide kualitas data plausibility di situ ya Pak Iwan ya. Jadi menarik di situ karena dikatakan bahwa perbedaan prevalensi di atas 2% dalam beda waktu 6 bulan tidak mungkin terjadi. Ya ini ya mungkin kita bisa diinfokan Pak Iwan, ini di atas 2% tidak mungkin terjadi. Itu mungkin dasarnya apa ya Pak Iwan ya? Itu. Yang pertama, mungkin ada pertimbangan apa Pak sehingga dikatakan 2% itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, eh, terkait dengan tadi ada rekomendasi beberapa hal untuk kualitas data yang bagus ini kan ada tadi sumber daya manusia yang bagus, aplikasi yang juga tidak terlalu banyak, ya, jaringan dan lain-lain. Nah, ini kan kita, mohon maaf, laporan rutin dengan survei kita ini kan kalau disanding-sandingkan Pak Iwan, hampir di semua provinsi itu kan gapnya cukup beda jauh. Nah, mungkin dari Pak Iwan, ini kira-kira rekomendasinya kita terhadap laporan rutin seperti apa? Karena kita di beberapa provinsi kan memang dari sumber daya manusia yang mengukur kader, Pak Iwan. Sudah pasti jauh dengan yang survei dikatakan, tadi katakan yang survei pasti SDM-nya pasti betul terlatih. Nah, ini rekomendasinya seperti apa supaya mungkin jadi bahan pemikiran juga untuk teman-teman di pusat ini.
Karena kan kita arah ke depan, mohon maaf, memang ILP kan nanti semuanya arahnya ke kader untuk bisa membantu pengukuran penimbangan, Pak Iwan. Nah, ini sekiranya kalau Pak Iwan punya rekomendasi seperti apa, ya kami tindak lanjuti juga seperti apa di lapangan. Supaya gap yang tadi survei dan rutin itu tidak terlalu beda jauh. Itu. Mungkin itu saja Pak Iwan, karena kalau terkait aplikasi kan nanti teman-teman di pusat yang akan melihat ya, kalau perampingan mana yang perlu dirampingkan, kalau yang sudah berjalan baik kan tidak perlu dirampingkan lagi toh Pak Iwan, kan sudah bagus ya kita teruskan saja, jangan hilangkan lagi. Mungkin itu Pak Iwan dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan, terima kasih. Baik, itu aja. Silakan Pak Iwan, langsung Pak Iwan, sambil yang lain Ya, bikin apa yang mau di. ya. Jadi terima kasih ya. Jadi dari mana saya bisa mengatakan bahwa kalau ada kenaikan atau penurunan misalnya terkait stunting 2% gitu dalam 6 bulan itu adalah tidak wajar. Kita perlu pengetahuan tentang hal tersebut ya, tentang stunting, bagaimana stunting prevalensi stunting, bagaimana stunting itu bisa terjadi, bagaimana prevalensi stunting itu bisa turun atau naik ya. Jadi kalau kita lihat dari publikasi yang ada, prevalensi stunting itu akan sangat sulit untuk naik dan turun ya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk naik dan turun 10% dalam waktu 1 tahun itu sulit. 10% relatif ya. Misalnya kalau sekarang 20% prevalensi stuntingnya, tahun depan ya kalau dengan kerja yang sangat keras bisa turun 10% relatif, artinya 18%. Ya, itu dengan kerja keras tuh. Di atas itu sudah sangat sulit. Nah, bayangkan sekarang itu adalah dari penelitian, dari publikasi yang ada, 10% itu bisa tapi sangat sulit dalam waktu 1 tahun. Relatif nih ya. Nah, sekarang bayangkan 6 bulan. Kalau kita bandingkan Februari dan September. Kalau 6 bulan, ya setengahnya itu kan. Artinya 5% itu sangat sulit ya. 5% relatif nih. Misalnya jadi prevalensi stunting di tempat Anda atau di kabupatennya 20%, jadi dalam 6 bulan itu untuk turun menjadi 19 itu adalah hal yang sulit ya. Apalagi kalau dia turunnya lebih dari 2% absolut nih ya. Ini maksudnya tadi kita kan 2% yang absolut. Itu adalah hal yang sangat sulit ya kalau kita lihat dari program stunting yang berhasil yang ada di dunia ini. Ya kita berdasarkan hal tersebut ya. Beda dengan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi dalam 6 bulan naik 5% masih mungkin gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita mesti mengerti konteksnya ya. Jadi kita tahu mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Ya. Tadi kita bicara konteksnya adalah stunting pada balita ya misalnya. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas SDM gitu ya. Nah, SDM memang pasti akan berbeda kan dengan survei dan data rutin. Nah, kalau misalnya untuk penimbangan kita punya kader. Nah, gimana kita meningkatkan? Nah, yang pertama adalah alatnya disamakan dulu dong, distandarisasi. Ini kan yang sudah dilakukan Kemenkes, alatnya sudah ada, tapi dipakai ya. Jadi jangan tidak dipakai karena saya ke beberapa puskesmas, posyandu, itu alatnya ada tapi nggak dipakai karena nggak ngerti atau takut sayang alatnya baru gitu kan, pakai yang lama aja, kenapa? Kan belum rusak. Nah, jangan, kita pakai alat yang diberikan sekarang nih, yang sudah standar. Kemudian adalah kita mesti latih pengukurnya ya. Kita mesti latih dan kita mesti mengatakan ke orang yang mengukur atau menimbang ini, masukkan apa adanya gitu ya. Masukkan apa adanya. Nah, jangan dirasa, ini kayaknya nggak mungkin deh, mestinya lebih tinggi deh. Enggak, itu masukkan apa adanya di situ. Nah, kemudian tadi kita lakukan plausibility check ya. Kalau ada satu tempat yang kok aneh gitu ya. Nah, kita diskusikan nih masalahnya di mana ya. Kita pecahkan masalah tersebut ya. Nah, kemudian bisa juga saya pernah mengusulkan ya, kalau
Bapak Ibu di kabupaten mau bisa juga gini. Jadi anak-anak yang di perbatasan, misalnya perbatasan untuk menjadi perbatasan di tadi ya di grafik nilai setnya, perbatasan untuk menjadi stunting, perbatasan untuk digolongkan sebagai berat badan kurang atau gizi kurang, itu kita rujuk ke puskesmas, diukur ulang. Jadi yang tadi misalnya yang nilai H asetnya minus 1,8, kita rujuk, dia stunting nggak? Secara secara definisi dia nggak stunting. Cuma kan kita tahu bahwa mungkin ada salah pengukuran, kita rujuk aja lah ke puskesmas. Yang pengukurnya kita harapkan lebih baik di puskesmas karena ada tenaga gizi ya. Nah, kalau kita rujuk di situ kan mungkin kita akan mendapatkan lagi beberapa anak tadi stunting atau gizi kurang atau berat badan kurang yang tidak terdeteksi di sana. Ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas data rutin kita. Nah, tapi tadi saya bicara terkait dengan pengukuran ya. Nah, hal-hal tersebut Pak yang kita bisa lakukan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Jadi ini bagus sekali ya. Poin terakhir ini sama dengan yang kurva distribusi normal yang Pak Iwan sampaikan tadi itu ya. Jadi di kurva distribusi normal itu kalau kita lihat tadi Pak Iwan jelasin itu ada yang kurang dari -2, ada yang antara -2 dengan -1 itu kemudian menjulang tinggi gitu. Nah ini kelihatannya kita ya Pak Iwan ya perlu koreksi, perlu verifikasi anak-anak normal yang Z-score-nya itu borderline gitu, mendekati masalah gizi -7, -1,7, -1,8, -1,9 itu ya Pak Iwan ya. Untuk sebagai verifikasi jangan-jangan itu karena ada kesalahan pengukuran yang akhirnya yang harusnya dia bermasalah gizi jadi masuk tidak bermasalah gizi. Nah, itu salah satu untuk koreksi kita, verifikasi kita, validasi kita. Karena memang seringnya Pak Iwan boro-boro yang normal diverifikasi gitu. Yang bermasalah gizi aja Iya, belum tentu diverifikasi gitu. Jadi, ya, iya, mestinya diverifikasi ya. itu yang kemudian perlu kita ingetin lagi teman-teman nakes atau pusmas gitu ya, karena itu pengukurannya oleh kader. Baik, ada lagi satu lagi. Oh, silakan Ibu. Nah, titik. Silakan Ibu dari mana? Terima kasih. Saya Suli dari Gorontalo. Ingin bertanya Pak Iwan, kadang-kadang kita itu dimintai oleh atasan kita untuk melakukan suatu analisa data. Dan dengan adanya data yang sangat beragam dari survei, dari dari aplikasi, kemudian ada data manual, itu sangat sulit bagi kita untuk melakukan hal itu. Terkadang ada kepentingan yang disisipkan untuk melihat data yang terbaik yang kita lakukan analisa. Jadi mungkin bisa mendapatkan arahan dari Pak Iwan, sebaiknya kita dalam posisi yang biasanya melakukan analisa data harus melakukan apa dalam hal ini. Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Ini dilematis ini Pak Iwan. Ya Bu, jadi yang pertama kita dan atasan kita itu mesti sadar bahwa data rutin dan survei itu pada umumnya tidak akan sama ya, dengan perbedaan yang tadi saya katakan ya. Sehingga nggak akan sama karena tujuannya juga berbeda ya. Data rutin itu kita perlu cepat untuk koreksi program yang sedang berjalan. Nah, sedangkan data survei itu kita perlu yang lebih akurat untuk evaluasi yang kita sudah kerjakan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya beberapa sumber data, ya, hasilnya pasti nggak akan sama. Jangan harapkan akan sama. Punya 4 ya akan ada 4 hasil. Nah, jadi kita bagaimana menentukannya? Jadi gini, kan kalau pimpinan kita nggak bisa mengatakan, Pak atau Bu, ini ada 4 Pak, hasilnya seperti ini gitu. Bapak pilih deh yang mana. Loh, justru kita yang harus memberikan advokasi kan. Menurut kita, itu yang mana yang terjadi ini di kabupaten atau kota kita. Nah, jadi yang pertama kita harus lihat dulu kalau kualitas datanya ya.
ya kita akan pakai yang kualitas datanya paling baik, ya, yang tersedia saat itu. Nah, jadi kita harus perhatikan itu. Kalau misalnya gini, ini ada data PPGBM, tapi cakupannya cuma 30%. Jangan dipakai, karena percuma. Kita tidak bisa menggambarkan kabupaten kita. PPGBM-nya 90%. Oh iya, itu bisa dipakai gitu ya. Nah, itu bisa dipakai dari situ ya. Kemudian kita lihat plausibility-nya tadi. Lah, kok seperti ini ya? Ya mungkin harus dikoreksi dulu ya, baru kita bisa pergunakan. Kalau bagus, ya kita bisa pakai data tersebut. Ya. Nah, kemudian kita laporkan uh, yang kemudian adalah kita lihat dulu nih hasilnya masuk akal atau tidak. Masuk akal itu bisa terlalu rendah dari yang diharapkan atau terlalu tinggi. Misalnya dalam hal prevalensi stunting gitu ya. Kalau dia terlalu rendah mungkin nggak apa-apa. Pimpinan kita senang ya. Kalau terlalu tinggi dia nggak akan senang. Tapi tetap dua-dua bermasalah ya. Karena data ini akan bersambung terus kan. Ada ratus survei kemudian akan bersambung ke tiap tahun kan. Jadi artinya kalau kita melaporkan salah nanti kesalahan itu kebawa ke tahun-tahun eh, berikutnya ya. Itu yang kita mesti lihat. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya gini, misalnya kita pakai data survei, misalnya ya kita pakai survei SSGI gitu ya. Pak, ini dapat hasilnya kan datanya udah dianalisis ya oleh Kemenkes. Di kabupaten kita segini, ternyata stuntingnya nggak turun atau naik gitu kan. Ya udah sekarang uh, kita lihat nih. Oh, kalau kita percaya dengan kualitas dan segala macam, oke dia naik stunting atau tidak turun. Sekarang adalah kenapa gitu kan? Bukan cari data lain supaya kelihatan turun, tapi kenapa nggak turun? Itu lebih penting kan? Kenapa nggak turun? Kita mesti lihat programnya lagi gitu ya. Programnya seperti apa sih? Programnya udah tepat sasaran atau belum? Ya. Nggak peduli dengan uang yang sudah dikeluarkan ya. Karena kalau uang yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran, ya sama saja. Ya. Ini terjadi misalnya untuk stunting ya. Banyak misalnya pimpinan daerah yang mengeluh saya udah keluar banyak untuk program ini. Ya sekarang Bapak atau Ibu programnya apa, Pak? Kalau Bapak atau Ibu programnya mencari anak stunting diobatin seperti yang dilaporkan oleh wartawan, ya nggak akan turun stuntingnya gitu. Ya meskipun itu mahal, bisa saja nggak akan turun. Karena salah sasarannya. Sasarannya seharusnya anak yang belum stunting, dicegah untuk tidak stunting. Gimana? Semua anak dikasih pemberian makanan tambahan. Ya salah juga. Programnya kan boros. Efeknya nggak terlalu banyak. Misalnya pemberian makanan tambahan diberikan pada yang gizi kurang, berat badan kurang. Ya berat badan tidak naik. Nah, itu targetnya benar, ya. Nah, seperti itu kita mesti peka ya artinya kenapa ya nggak turun gitu ya. Kalau kita udah lihat nih datanya semua baik, kenapa nggak turun? Itu sebetulnya sama dengan hasil SSGI yang 2023 misalnya. Itu sebelum dia dirilis pun itu diskusinya panjang ya karena kan kita lihat bahwa prevalensi stunting kita di nasional nggak turun ya. Nah, setelah kita yakin ya, para ahli yakin bahwa memang betul nih survei ini metodologinya udah benar sekian dan segala macam, angkanya sekian. Pertanyaan berikutnya kenapa dia nggak turun? Nah kan mesti dicari penyebabnya. Nah, seperti itu karena gini, data itu akan saling berkait ya. Jadi data itu akan saling berkait antar waktu atau dengan indikator yang lain. Jadi kalau ada satu indikator yang dipilih supaya kelihatan baik, itu nanti akan kelihatan kaitannya dengan indikator lain gitu ya. Nanti akan bingung sendiri. Nah, itu yang kita mesti jaga. Seperti itu Pak Dahlan pendapat dari saya. Ya, terima kasih banyak. Jadi Bu, sebetulnya Pak Iwan, mohon saya koreksi ya. Artinya sebetulnya antara data survei yang kita evaluasi, jadikan evaluasi, acuan evaluasi, data rutin itu bisa jadi konfirmasinya ya Pak Iwan. Apakah Iya, program betul. itu Iya. dilakukan tepat sasaran atau tidak. Nah, karena Ya, data rutin ini yang kemudian ngawal programnya sesuai atau tidak, ya. tepat atau tidak gitu ya Pak Iwan. Nah, ini pentingnya ya. Iya, iya. Ya, itu kembali ke konsep surveillance sebetulnya pada saat Betul. Heeh.
data rutin kita dijadikan data acuan untuk surveillance yang awal antar survei. Nah, ini pentingnya di situ. Oke, satu lagi boleh Pak Iwan? Boleh, iya. Ada lagi satu lagi? Karena di sana udah pagi ini. Ada lagi satu lagi? Iya, saya menjelang tengah malam di sini. Oh, Bu Yusneli, silakan. Silakan Bu Yusneli. Ya, terima kasih Pak Iwan. Udah malam ya Pak Iwan di sana ya. Leli nih Pak Iwan. Kebetulan lagi ada di sini. Tadi bicara tentang kualitas data. Seandainya survei itu, hasil survei itu kita anggap sebagai apa ya namanya, melihat kesesuaian dengan yang dengan rutin, artinya kita capture satu persatu individual itu, apakah itu wajar atau biasa dilakukan dalam hal penilaian kualitas data seperti yang mirip dengan data quality audit lah gitu, Pak Iwan. Makasih Pak Iwan. Oke Pak Iwan, gimana Iwan? Konfirmasi ke samplingnya survei gitu ya Bu Yusneli ya? Nyambung-nyambungin antara data individu yang disurvei dengan data pengukuran rutin gitu ya. Gimana Pak Iwan itu konfirmasi? Ya kayak kita waktu madu padankan dengan Iya, NTB dan Sumedang. Silakan Pak Iwan. jadi gini, kalau kita mau padankan, itu tujuannya adalah kita mau melihat perbedaannya di mana gitu ya. Apakah emang ada perbedaan pengukuran dari tim survei maupun dari tim dari yang mengukur data rutin. Nah, kita ingin tahu ya, kecenderungan perbedaan itu di mana. Ya, misalnya dari hasil padanan SSGI tahun lalu pada beberapa kabupaten kita lihat bahwa memang ada kecenderungan perbedaan hasil pengukuran tinggi, terutama tinggi ya, panjang badan bayi pada anak kurang dari bayi dan anak ya, pada anak kurang dari 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun pada umumnya hampir sama ya, perbedaannya makin mengecil. Nah, sehingga dari situ kan kita bisa menduga atau berhipotesis kenapa sih perbedaan itu terjadi? Ya karena salah satu contohnya karena foto tadi ya, di mana pada anak di bawah 2 tahun itu kan idealnya diukurnya secara tidur berbaring. Nah, pada saat berbaring itu seringkali terjadi yang tadi kan kakinya memanjang dan seterusnya yang sehingga dia jadi lebih panjang. Nah, seperti itu tujuannya adalah untuk hal tersebut ya. Nah, tapi kita tetap mesti lihat yang kita bisa perbandingkan atau tidak. Kalau berat, kita susah memperbandingkan karena berat tuh naik turunnya cepat. Kalau tinggi, itu kita bisa misalnya ada selang pengukuran 2 sampai 3 bulan, itu tinggi dalam bentuk tinggi menurut umur dalam bentuk nilai setnya, itu kita bisa berbandingkan. Makanya itu yang kita mesti lihat ya. Nah, seperti itu sih yang kalau kita mau membandingkan. Nah, yang tidak ada gunanya itu adalah kalau gini. Jadi di survei di SSG itu siapa aja sih yang stunting? Kayaknya di saya nggak ada gitu ya. Nah, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena di survei itu hanya sampel. Ya. Untuk intervensi pun nggak ada gunanya gitu kan. Karena tadi hanya sampel. Ya misalnya gitu ya. Misalnya di kabupaten kota saya nih dari SSGI, saya minta dong daftarnya yang stunting itu siapa saja gitu. Nggak ada gunanya itu. Karena bayangkan nih ya, di tempat misalnya di tempat Bapak Ibu di kabupaten Bapak Ibu itu ada 20.000 balita. Di sampel SSGI itu berapa? Sekitar 600 katakan. Misalnya dapat stuntingnya 10%. Ada berapa di SSGI? Ada 60 anak. Kalau di tempat Bapak Ibu itu total anaknya ada 20.000, misalnya dia prevalensi stuntingnya 10%, ada berapa dia? 2.000. Percuma, yang 60 dibanding yang 2.000 ini ya. Jadi sebetulnya siapa yang stunting, siapa yang gizi kurang, siapa yang berat badan kurang, itu ada di data rutin di EPPGBM. Nah, itulah yang diintervensi ya. Kalau ada perbedaan jumlah ya kita lihat cakupan. Yang pertama kita lihat cakupan.
cakupan kita berapa gitu ya. Kalau cakupan kita masih rendah, sangat datang ke pengukuran ya. Nah, kalau cakupannya sudah tinggi, nah kita lihat kualitas pengukuran kita seperti apa. Ya, kalau tadi cakupannya udah baik, kualitas pengukurannya udah baik, memang akan berbeda dengan data survei, tapi perbedaannya akan semakin kecil. Itu kita sudah lihat di beberapa kabupaten ya. Nah, seperti itu pendapat saya Bu Yusleli. Nambah nih, gimana? Ya. Validasi terhadap data rutin itu apakah perlu dilakukan secara rutin gitu Pak maksudnya Pak? Eh, tidak, ya itu tidak perlu. Itu perlu dilakukan kalau memang ada perbedaan dan kita ingin tahu perbedaannya seperti apa gitu. Nah, memang terkait dengan waktu, cost juga Pak Iwan ya untuk PMK Iya, daerah. memang itu Ya. tidak perlu dilakukan, selalu dilakukan, betul. Jadi ini poin menarik nih ketika Pak Iwan menyampaikan yang sesi terakhir tadi itu. Banyak sekali Pak Iwan ya yang minta data Ya. sampling survei. Ya, banyak sekali yang minta data sampling survei. Padahal surveinya tahun lalu. Kemudian ketika tahu sekian anak mau diintervensi, ya itu nggak mungkin lah gitu. Jadi sebetulnya manfaatnya data rutin itu salah satunya adalah untuk ngawal juga tuh. Untuk intervensinya dari mana? Untuk bisa mengurangi ya dari data rutin BNBA yang memang cakupan kita harusnya cukup gitu ya Pak Iwan. Cakupan kita itu harusnya besar gitu karena kita berbicaranya populasi kalau di data rutin gitu ya. Oke, ini makin menarik. Ada lagi nggak satu lagi? Atau cukup? Cukup? Halo? Cukup? Nambah nih Pak dari NTT nih. Silakan. Mohon informasi saja Pak, karena kemarin memang terkait SPM ini, kemarin kan di sasaran itu, penetapan sasaran Pak Iwan, kan ini memang jadi kemelut ya, karena sasaran proyeksi yang ditetapkan, baik oleh Pusdatin maupun oleh BPS, dan sasaran real itu kan beda jauh Pak Iwan. Namun informasinya, kira-kira gap antara proyeksi dan real yang bisa kita maklumi, yang mendekati itu kira-kira berapa persen Pak Iwan? Supaya kalau nanti kita dengan sasaran, karena begini, tadi malam kan emang dalam penyampaian kan emang nanti dikembalikan ke daerah juga. Kan banyak kepentingan ini terkait dengan sasaran ini untuk pencapaian sasaran Pak Iwan. Makanya minimal kita dapat konfirmasi kira-kira berapa persen sih gap yang bisa dimaklumi supaya kami juga pada kabupaten kota juga kan bisa ya berdebat lah kalau dalam penetapan sasaran ini supaya bisa masuk akal. Mungkin itu saya dari saya Pak Iwan. Terima kasih. Masih Pak Iwan, ini menarik di diskusi kita juga nih Pak Iwan. Terkait dengan Iya, proyek ini. Pak. T itu selisihnya Jadi sekitar gini, 200.000 Pak Iwan, itu katanya Pak. oh oke. Iya, Di silakan. mana? Di kabupaten apa di provinsi? Provinsi, provinsi. Jadi kalau misalnya di proyeksinya itu 500 sekian ya, di realnya sekitar 400 ya. Oh, sekarang 500. Jadi selisihnya sekitar 100.000 gitu. Gimana Pak Iwan? Nah, jadi gini. Jadi kan memang sasaran itu kan kalau dia bukan tahun sensus itu adalah proyeksi ya. Tahun sensus kita kan di tahun 2020. 20. Nah, seharusnya perbedaan antara proyeksi dan real itu nggak banyak. 5-10% ya. 5% lah mestinya ya. Kalau 10% aja udah tinggi. Nah, sekarang kalau ada perbedaan ya. Nah, kalau ada perbedaan menurut saya sih harusnya segera diselesaikan. Segera diselesaikan artinya perbedaan itu bukan hanya didiskusikan, diproteskan, tapi memang didiskusikan, dibuat keputusan dengan yang berhak. Misalnya di sini dengan Kemenkes. Jadi yang mana yang akan dipakai gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat mana yang benar?
itu adalah pertama adalah kita bisa kembalikan pada tahun survei, pada tahun sensus. Karena sensus itu bukan proyeksi, sensus itu hitung kepala yang ada di sana. Nah, kita lihat nih, pada tahun sensus 2020, misalnya NTT 2020, hasil sensus dan hasil data real teman-teman program. Beda atau tidak? Nah, kalau beda, artinya bedanya cukup tinggi ya, bedanya misalnya 10-15%. Nah, itu artinya ada masalah di data real kita ya. Karena sensus kan dia menghitung per kepala semua mesti didatangi ya. Nah, kalau di data realnya sama nih di 2020 data real sama data sensus sudah kurang lebih sama. Kenapa di 2023 jadi beda gitu ya. Nah, itu kan masalah perhitungan rumus kan. Kalau proyeksi itu rumus kan, pertambahan penduduk dan seterusnya. Nah, itu baru kita bisa diskusikan nih bedanya kenapa terjadi perbedaan seperti itu ya. Nah, kemudian ya kalau misalnya udah didiskusikan dan terus diskusinya tentunya harus ada dari pihak kabupaten atau provinsi, kemudian ada Kemenkes, ada Kemenkes pusat, kemudian ada BPS juga ya. Kalau memang dari diskusi itu, oh ternyata proyeksinya salah nih, nggak masuk akal ya. Atau yang lebih bisa diterima yang real. Nggak apa-apa, cuma itu harus ada penetapan gitu ya. Seperti masuk ke dalam misalnya KMK gitu ya. Sehingga kita, oke, ya ini yang kita pakai gitu. Nah, harus ada proses seperti itu. Kalau enggak ya kita akan debat terus, nggak selesai gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk melihat mana yang lebih benar. Kan kita maunya bukannya soal proyeksi atau bukan soalnya data real, kita mau yang mendekati kebenaran di populasi itu mana yang lebih dekat gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, tapi yang perlu dibuat catatan juga, makanya tadi saya tanya, ini di tingkat mana? Karena proyeksi itu hanya bisa sampai tingkat kabupaten, ya. Jadi, kalau setelah kabupaten, kecamatan, kelurahan itu harus real, ya, harus real. Jangan diproyeksi lagi, jangan misalnya, oh kita pakai rumus proyeksi yang sama untuk kabupaten, kita gunakan rumus yang sama untuk kecamatan atau kelurahan. Jangan, karena itu pasti nggak cocok gitu ya. Nah, karena rumus proyeksi yang kita pakai itu hanya bisa dipertanggungjawabkan sampai tingkat kabupaten. Seperti itu Pak Dahlan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Tepuk tangan dong sekali buat Pak Iwannya. Ya, makasih. Jadi Pak Iwan untuk yang sasaran tadi sebetulnya di level kabupaten atau provinsi itu tiap BPS sebetulnya punya hasil sensus ya Pak Iwan ya Iya, sebetulnya. punya. Itu bisa dibandingkan pada tahun sensusnya. Nah, itu yang bisa kemudian dikembalikan bahwa hasil sensusnya berapa, itulah yang sebagai acuan untuk menentukan proyeksi supaya Ya, biasnya enggak lebih dari 5 atau ya. 10% gitu ya Pak Iwan ya. Oke, saya kira cukup ya. Panitia sampai jam, atau masih mau tambah sampai jam 4? Oh, sampai jam 3, Pak Iwan udah sampai jam 3. Saya kira cukup ya. Atau ada lagi? Ya, ya. Cukup? Cukup Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, Aduh terima mohon kasih, maaf terima nih. kasih. Sampai Ya, tengah ya, malam udah ya. menemani kami. Terima kasih sekali, tepuk tangan buat Pak Iwan. Oke, saya kira ini nanti jadi bahan evaluasi kita ya, apa yang disampaikan Pak Iwan, melihat, menyikapi hasil survei dan melihat atau mengevaluasi data rutin kita gitu. Jadi bukan untuk dibanding-banding ke, tapi untuk dijadikan bahan evaluasi. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampai ketemu Pak Iwan. Makasih ya, banyak. saya izin nih ya. Yuk, Pak Iwan, makasih. makasih.